Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai bisnis gitulah ya, bisnis investasi. Khususnya di koin kripto yang namanya Bitcoin. Kalau kita berbicara mengenai koin kripto, terutama Bitcoin, dunia, bukan di Indonesia saja, dunia terbelah dua. Maksudnya apa? Terbelah dua atas pendapatnya terhadap koin kripto yang namanya Bitcoin ini. Yang tak dapat disangkal adalah koin kripto nomor 1 di dunia. Harganya sempat naik sampai 800 juta lebih per satu Bitcoin, tapi terakhir turun lagi di sekitar 700-an juta. Oke? Nah, seperti yang saya katakan, dunia itu terbelah dua. Nah, di sini saya mau mengajak Anda sama-sama cerdas gitu ya. Kalau dunia saja terbelah dua gitu ya, Anda tuh nggak usah begini loh. Kalau orang berbeda pendapat sama Anda mengenai koin kripto, khususnya Bitcoin, Anda nggak usah bilang sama yang berbeda, bego lu, tolol lu, begitu juga yang ininya gitu ya. Cukup Anda nyatakan pendapat Anda, ya kan? Dia mau terima nggak terima, urusan dia. Oke? Jadi begini saja. Saya pernah membahas mengenai Bitcoin, ya kan? Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya. Anda bisa lihat di sinilah. Bitcoin bagian pertama yang saya bahas. Oke? Di situ saya bahas kira-kira koin kripto itu apa sih gitu ya. Kenapa bisa ada yang namanya Bitcoin, kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi di bahasan kedua, yaitu Bitcoin yang kedua. Anda bisa lihat juga videonya di sini. Oke, di situ saya terangkan juga mengenai bagaimana menambang Bitcoin, misalnya peralatan apa gitu ya. Kenapa di dunia ini setelah Bitcoin berhasil banyak bermunculan Bitcoin lainnya sehingga dunia itu sekarang ada sekitar 1.600 Bitcoin. Sebagian besar jadi koin sampah. Saya jelaskan pada waktu itu, siapapun yang punya kemampuan, apalagi dia orang IT, misalkan seperti saya ya, jago coding gitu ya, bisa bikin Bitcoin. Kenapa? Bitcoin atau koin kripto lainnya lah, karena Bitcoin sudah jadi gitu ya. Itu barangnya nggak ada. Itu cuman hasil coding gitu ya, kemudian disepakati oleh sejumlah komunitas, dikasih harga, terus naik gitu ya, karena permintaannya atau mungkin komunitasnya banyak yang percaya sehingga harga yang diberikan terhadap Bitcoin itu misalnya naik terus. Tapi ada komunitas lain yang terhadap koin kripto lain yang mungkin komunitasnya nggak banyak, kurang percaya, ya harganya anjlok. Barangnya apa? Nggak ada. Yang lambang koin dengan B itu cuma lambang, logo, tapi barangnya itu nggak ada. Jadi dengan kata lain, siapapun bisa membuat Bitcoin maksud saya membuat kripto seperti Bitcoin. Seperti yang baru-baru ini saya bahas, yaitu mengenai koin kripto yang namanya Pi dengan suatu proyek yang namanya Pi Network. Di situ saya bahas apa adanya gitu ya. Tapi tak dapat disangkal memacu kekesalan bagi sejumlah orang yang cinta gitu dengan koin Pi. Bahkan ada yang entah kenapa sok-sokan ngebully saya gitu ya. Kayak dia lebih pintar dari saya. Mohon maaf, saya bukan mengaku saya paling pintar. Enggak, tapi kalau Anda mau membuli saya, Anda tuh harus lebih pintar dari saya. Jangan mentang-mentang Anda baru main Pi Network, seakan-akan Anda paling ngerti soal koin Pi. Atau Anda pernah ikutan di koin kripto yang namanya Bitcoin, Anda merasa Anda lebih pintar dari saya. Belum tentu coy. Belum tentu. Oke lah. Jadi begini saja ya. Anda kan tahu yang namanya Warren Buffett. Warren Buffett itu baru saja saya bahas mengenai bukunya, ya kan? Dalam waktu 4 dekade, ya pasnya tuh 37 tahun. Di buku yang dikarang oleh Glenn Arnott.
Di situ dikatakan bahwa Warren Buffett itu mulai berinvestasi dari umur 11, kemudian 37 tahun kemudian, jadi kira-kira di usia 48 tahun. Sekarang dia udah tua sih. Jadi di usia 48 tahun, dia berhasil mengumpulkan 100 juta pertamanya. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang 1,4 triliun. Oke. Sekarang kekayaannya bukan lagi 1,4, ribuan triliun. Kira-kira di Agustus tahun 2020 1.167 triliun kalau saya nggak salah. Pokoknya di atas 1.100 triliun rupiah. Itu duit semua itu, ya kan? Bayangkan dulunya di usia 48 tahun baru mengumpulkan 1,4 triliun, sekarang sudah 1.100 sekian triliun. Berarti seorang investor yang kelas dunia yang sudah tidak bisa diragukan kan? Number one dia kalau di dunia. Kalau orang mengacu siapa investor yang paling ini, pasti Warren Buffett. Oke? Nah, sekarang Anda mau tahu apa pendapat Warren Buffett mengenai Bitcoin? Baru-baru ini Warta Ekonomi menuliskan berita. Anda bisa lihat di sini beritanya. Oke? Di sini dikatakan Warren Buffett ini bahwa dia itu sebenarnya sudah lama menentang Bitcoin. Sebenarnya saya sealiran gitu sama Warren Buffett. Saya juga menentang. Terserahlah Anda mau bilang, Bapak tuh orang tua kayak Warren Buffett gitu, nggak kayak anak muda yang suka Bitcoin. Terserah lu coy. Kan saya bilang dunia saja terbelah dua, ya kan? Tapi nggak perang tuh. Kenapa Anda misalnya Anda suka Bitcoin, saya nggak suka Bitcoin, kok Anda harus bully saya? Oke? Kayak Anda lebih ngerti dari saya soal Bitcoin. Oke, balik lagi. Di sini dikatakan Warren Buffett itu sudah lama menentang Bitcoin. Bahkan baru-baru ini Warren Buffett menyebutkan bahwa aset Bitcoin itu seperti racun tikus. Racun tikus. Dan mengatakan tak akan pernah berinvestasi pada Bitcoin. Kalau saya melihat reputasi Warren Buffett, ya kan? Dan dia bisa mengumpulkan kekayaan sedemikian besar tanpa sedikit pun menyentuh Bitcoin, berarti hebat dong. Anda boleh berteori lah, coba kalau dulu Warren Buffett pegang Bitcoin, sekarang kan lebih kaya lagi. Tapi dia tuh nggak peduli tuh. Dia bilang enggak, ya kan? Nah di sini dia tentu mengundang nyinyiran gitu ya dari netizen lainnya. Nah kenapa? Karena begini. Orang-orang pun tahu bosnya Tesla, Elon Musk, itu pencinta Bitcoin. Tapi saya yakin yang namanya Elon Musk dan Warren Buffett tidak berantem gara-gara Warren Buffett tidak suka Bitcoin dan mengatakan ini racun tikus, sedangkan Elon Musk ini pencinta Bitcoin. Biasa-biasa aja, santai aja. Anda nggak bisa bilang Elon Musk lebih pintar karena dia main Bitcoin. Tunggu dulu, dia lebih kaya nggak dari Warren Buffett? Kan begitu. Saya bukan merendahkan Elon Musk. Elon Musk orang pintar. Di tangannya Tesla itu melejit. Oke? Kembali lagi. Nah, jadi dia bersama dengan mitranya yang namanya Charlie Munger itu telah mencela kripto selama bertahun-tahun. Ya kan? Bahkan partnernya itu Munger sangat kritis dengan melihat semua aset kripto sebagai penipuan. Bukan saya ngomong ya. Charles Munger. Karena kalau Anda lihat video saya Bitcoin 1 dan Bitcoin 2, Anda bisa ngerti lah kenapa nilainya bisa naik terus. Tapi juga ada kripto yang makin lama makin hancur. Itu kan cuma permainan. Bapak sok pintar, udahlah, nggak usah debat sama saya. Ya, Anda dengerin aja video saya. Oke? Nah, itu yang dikatakan oleh Warta Ekonomi. Kemudian kita lihat juga Kontan. Kontan juga di sini kalau saya lihat beritanya sebentar, dia mengatakan Warren Buffett ini Bitcoin dan kripto lain hampir pasti mengalami akhir yang buruk. Mungkin dari Anda yang suka sama Bitcoin bilang, Warren Buffett orang tua sih, kalau anak muda sekarang suka Bitcoin, ya terserah lu coy. Terserah lu. Dia punya pengalaman puluhan tahun. Anda kalau baru main Bitcoin 1, 2, 3 tahun terus mungkin berhasil. Tapi Anda tahu nggak? Banyak juga orang ribuan bahkan puluhan ribu orang yang hancur gara-gara Bitcoin. Kenapa? Bitcoin bisa naik. Ketika Anda beli murah, dia naik, Anda untung. Tapi yang beli naik begitu dia turun hancur, curcur, hancur juga. Dan barangnya nggak ada. Beda Anda beli emas, beli dolar, barangnya ada.
Beli rumah, properti, barangnya ada. Bitcoin atau koin kripto apapun, barangnya nggak ada. Tapi kalau Anda suka, saya pernah berdiskusi dengan seorang kolega saya di China. Nah, kita chatting melalui WeChat. Dia penggemar Bitcoin. Saya bukan penggemar Bitcoin. Saya tanya, alasan lu apa? Investasi di Bitcoin. Yang penting cuan, bro. Iya, tapi cuannya atas dasar apa? Barangnya apa? Saya orangnya tradisional. Kalau barang sesuatu yang saya beli nggak ada bentuknya. Kalau saya beli properti, beli apartemen, beli ruko, ada barangnya. Beli emas, ada barangnya. Beli tanah, ada barangnya. Apa? Beli saham, ada barangnya. Tapi you beli koin kripto, barangnya apa? Ya yang penting cuan lah, bro. Ya sudah, kalau you ngomong yang penting cuan, you ngomong saja sama orang yang selalu ngomongnya yang penting cuan. Kita tetap teman. Oke? Udah gitu saja ya. Kembali lagi di berita yang di kontan ini. Warren Buffett mengatakan bahwa orang-orang untuk tidak berinvestasi dalam Bitcoin. Oke? Kalau saya setuju. Anda nggak setuju, Anda silakan bully itu Warren Buffett. Anda bully aja Warren Buffett ya. Kan saya bilang dunia saja terbelah dua. Terus Anda mau ngatain Warren Buffett bego? Anda sudah lebih kaya dari Warren Buffett. Kalau Anda sudah lebih kaya, Anda boleh ngatain Warren Buffett itu bego. Ya kan? Jadi jangan selalu ngomong, lu orang tua sih nggak ngerti yang namanya koin kripto. Sorry. Saya kalau disuruh bikin koin kripto juga bisa. Cuman nggak tahu bisa laku atau enggak. Ya, karena banyak kok dari koin kripto di dunia ada 1.600 lebih, 80-90%-nya jatuh sampah. Ya, yang ada yang berhasil seperti Ethereum, Bitcoin, Litecoin berhasil. Ya, tetapi cuman kesepakatan di antara komunitas. Sekali lagi nonton video saya Bitcoin 1 dan Bitcoin 2, ya kan? Nah, di sini ditegaskan lagi di konten bahwa ya racun tikus, dia sebut lagi konsisten dia bahwa racun tikus yang berbahaya. Anda nggak setuju, jangan marah sama saya. Oke. Kemudian CNBC juga memuat berita mengenai pendapat Warren Buffett atas koin kripto dan khususnya Bitcoin dan teman-temannya. Anda bisa lihat di sini beritanya. Oke. Di sini mak jelek katanya ya, kata Warren Buffett mengenai koin kripto. Ya kan? Di sini dikatakan oleh Warren Buffett bahwa tak semua orang menjadi penggemar mata uang kripto. Ya, misalnya saya lah. Ya kan? Termasuk ya tadi chairman-nya CEO Berkshire Hathaway, yaitu Warren Buffett, ya kan? Yang berulang kali mengatakan Bitcoin merupakan investasi yang buruk. Oh enggak kok, saya untung Pak. Saya bisa beli apartemen dari Bitcoin. Iya, tapi ada juga orang yang kehilangan apartemen karena Bitcoin. Oke. Nah, di sini di berita ini dari tahun 2018 investor kawakan ini berkali-kali membandingkan uang kripto dengan kemungkinan kotak racun tikus. Ini investor nomor wahid loh yang ngomong, ya kan? Anda boleh nggak suka sama saya sampaikan ini. Ini di berita kok. Anda kalau nggak suka ya Anda marahlah sama Warren Buffett gitu ya. Bego lo, udah tua lo, sok pinter lo, Bitcoin tuh menguntungkan. Ya terserah kalau Anda yang penting cuan gitu, meskipun beli barang yang nggak ada, ya silakan. Saya nggak larang kok. Cuman kalau Anda nanya saya cuma anjurkan, sebaiknya jangan. Tapi Anda bilang, lo orang udah tua lo nggak ngerti perkembangan zaman, terserah lu coy. Lu bisa bikin Bitcoin nggak? Lu bisa bikin kripto nggak? Oke? Gitulah. Ya, jangan mentang-mentang ada cuman main Bitcoin aja kayak sudah paling pintar gitu ya. Tapi saya untung Pak, ya terserah lu lah. Emang cuman lu aja yang bisa untung. Ada juga yang lain yang bisa buntung gitu ya. Yang jadi kere ya banyak lah ya. Oke lah. Nah, di sini Anda bisa baca seterusnya lah gitu ya. Nah, dikatakan di sini saat Anda membeli aset non produktif ya kan. Contohnya Bitcoin itu aset non-produktif. Semua yang Anda andalkan adalah orang membayar lebih pada Anda karena mereka lebih bersemangat saat ada orang lain datang. Kira-kira begitulah. Jadi aset ini bukan suatu barang yang produktif. Kalau Anda memegang saham misalnya ya, bukan promosi, misalnya BCA, Jarum, Gudang Garam, ini aset produktif. Tapi Bitcoin itu, ya begitu aja, cuman kesepakatan antara komunitas ini harga bukan barang yang produktif.
Pak, tapi itu harga bisa naik, berarti produktif dong. Itu bukan. Sudahlah, panjang lah kalau kita mau masuk ke situ ya. Nah, di sini malah Warren Buffett menekankan lagi bahwa berinvestasi pada Bitcoin adalah penjudian, ya kan? Menurutnya semua itu semua jenis permainan koin kripto itu bukan investasi pada dasarnya, itu adalah penjudian. Jangan marah sama saya lo ya, marah sama Warren Buffett. Pak, tapi Elon Musk itu bosnya Tesla main Bitcoin, iya urusan dia, ya kan? Kalau Anda mau tiru dia, ya silakan. Karena katanya dia sukses Pak, dengan Bitcoinnya, ya nggak apa-apa. Warren Buffett nggak sentuh gitu, dia nggak suka. Oke? Nah, kemudian di Indonesia ada orang yang investor kawakan lah Indonesia. Saya sudah sebut juga ketika saya membahas bukunya Warren Buffett, ya, yaitu orang yang bernama Lo Keng Hong. Anda lihat di sini beritanya, di CNBC juga. Sama Lo Keng Hong ini, yang katanya sekarang kekayaannya sudah 1,4 triliun seperti yang dicapai oleh Warren Buffett gitu ya. Dia capai dalam 30 tahun, ya kan? Ogah main kripto. Anda lebih pintar investasi dibanding Lo Keng Hong, ya kan? Dia mengumpulkan tadi kira-kira sama kayak Warren Buffett 1,4 triliun dalam waktu 30 tahun. Anda bisa mengumpulkan uang sampai 1,4 triliun seperti Lo Keng Hong. Dan dia tidak sentuh koin kripto gitu ya. Terus Anda bilang, ya sama lah tuh Pak, dua-duanya, yang satu Warren Buffett, yang satu Lo Keng Hong, orang tua yang nggak ngerti kemajuan teknologi koin kripto. Kalau Elon Musk kan anak muda gitu ya. Ini memang beda investasi, ini investasi anak muda, ini investasi orang tua, orang kuno. Terserah lu coy. Saya cuman menjelaskan yang tadi beda pendapat ya. Kalau Anda mau tubruk yang namanya Bitcoin, ikutin Elon Musk, ya silakan. Saya nggak larang kok. Ya, tapi di sini saya menegaskan saya setuju dengan pendapatnya Warren Buffett dan Lo Keng Hong, ya kan? Karena saya juga pernah buat videonya tadi Bitcoin 1 dan Bitcoin 2 yang juga banyak dibully orang yang penggemar Bitcoin. Terserah, saya nggak ada urusan gitu ya. Terus ada juga yang begini, gua unsubscribe lah channel lu nggak ngerti ini koin kripto sampah. Lu kali yang sampah. Ya kalau beda pendapat mas santai aja, kok ngatain saya sampah. Contoh ketika saya bilang P-Network berbohong. Dia nggak dengar videonya sampai komplit, dia maki-maki saya. Padahal saya nggak salah loh. P-Network itu berbohong karena dia mengatakan inilah koin kripto pertama yang ditambang dengan handphone. Itu berbohong karena bukan dia. Anda nontonlah di video saya ini mengenai P-Network. Jadi itu yang saya maksud, P-Network berbohong. Tapi marah-marah, bohong di mana? Berarti lu nggak denger coy, gue punya video. Nonton dulu. Makanya kalau mau komen yang cerdas di video saya, nonton sampai habis baru komen. Kalau Anda main komen gara-gara cuman denger judulnya tapi nggak nonton videonya, komen Anda dungu. Oke? Sorry to say. Lanjut. Nah, di sini dari semua berita-berita ini jelas bahwa dua maestro, satu maestro dunia yaitu Warren Buffett, yang satu lagi maestro investor Indonesia Lo Keng Hong, punya pendapat yang sama mengenai koin kripto. Mereka tidak mau sentuh. Nah, kalau ada investor lain seperti Elon Musk, bosnya Tesla main Bitcoin, terserah. Karena bukan Elon Musk saja yang main Bitcoin, ada juga orang-orang lain yang di Amerika sana yang ngetop gitu yang main Bitcoin. Nggak apa-apa. Mereka nggak ribut tuh antara Elon Musk dan Warren Buffett, nggak ribut. Nggak seperti orang di Indonesia yang satu suka, yang satu nggak suka, dia ribut. Aduh, di Indonesia itu ya beda kesebelasan ribut, beda agama ribut, ya beda kesukaan ribut. Nggak bisa diskusi gitu. Ya, nggak bisa diskusi gitu ya. Pokoknya kalau yang beda sama saya, bego, tolol, nggak ngerti gitu ya. Nah, Anda harus belajar dulu ya kan. Terima dia punya pendapat. Kalaupun Anda nggak suka sama pendapat dia, kalau saya begini, sepakatlah untuk tidak sepakat. Jangan selalu ngotot, saya yang paling benar, Anda salah. Saya pun tidak bilang bahwa pendapat saya, bahwa saya nggak suka Bitcoin karena itu barang yang nggak jelas, itu paling benar. Karena dari pandangan orang yang pencipta Bitcoin, mungkin dianggap saya salah. Ya saya bisa mengerti pandangan dia. Dan saya nggak mau debat.
Saya cuma ungkapkan ini. Anda nggak setuju, ya sudah, kita jangan ribut. Kita tetap teman. Tapi Anda mau ribut sama saya, mau musuhi saya, mau bully saya, monggo. Oke, disinilah Indonesia, susahnya begitu. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai pendapat dua maestro investor, yang satu dunia, yang satu Indonesia, mengenai investasi di Bitcoin dan koin kripto lainnya. Yang mana mereka tidak masuk ke investasi di koin kripto ataupun Bitcoin. Oke, karena menurut mereka itu sesuatu yang jelas, menurut Warren Buffett misalnya, suatu penjudian. Ya kalau Anda nggak setuju sama saya, jangan marah sama saya, marah sama Warren Buffett. Oke, demikian saja bahasan saya mengenai investasi Warren Buffett dan Lo Keng Hong terhadap Bitcoin dan aset-aset kripto lainnya. Silakan share kepada teman-teman dan kerabat Anda jika Anda pikir ini juga bisa mencerahkan mereka. Seperti biasa, terima kasih.